ternyata bahwa diabetes juga itu bisa terjadi pada anak. Betul. Gitu. Nah, kalau berbicara diabetes pada anak nih dok, berbeda nggak dengan diabetes pada dewasa? Orang tua kayak ya udah yang penting anteng gitu. Jadi lebih baik di bawah 2 tahun sama sekali jangan gadget kecuali video call. Kalau video call kan kita masih dua arah ya. Nah, gitu. Sering jadi perdebatan nih. Apa tuh? Kita bahas tentang speech delay. Nah, ini kenapa perdebatan? Karena perdebatan antara suami dan istri di awal-awal pasti ya. Bukan saya aja kan? Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast Obral Kesehatan, obrolan bareng ahli kesehatan. Bersama saya, Dr. Adi Binata Aman sebagai host dan juga rekan saya, Bro Azhar sebagai host kedua. Jadi kita akan membahas seputar topik-topik kesehatan terkini dan terupdate, Bro. Wah, menarik nih. Sekarang topiknya apa, Dok? Ini topik hari ini yang bakal kita bahas, ini nggak jauh-jauh dari yang lu sering tanyain ke gua nih. Curhat soal anak. Wah, bener. Oke. Jadi daripada lu konsul ke gua bawain yang lebih ahlinya. Ada Dokter Monica Hasna. Wah, spesialis anak. Biasa. Dok, boleh dikenalin dulu nggak nama lengkapnya? Nama saya Dr. Monica Hasna Ramadan. Mungkin boleh memanggil saya Dr. Monik. Untuk kerja saya di Cianjur, tepatnya di Rumah Sakit Hafiz Cianjur dan di Edelweiss Cianjur. Harinya boleh nggak? Kalau hari saya cuma Senin sampai Jumat aja. Oh, oke. Sabtu Minggu untuk Hampir full keluarga. time juga. Betul. Oke. Dok, sekalian Instagramnya atau sosial media akunnya dong. Oh iya betul. Bisa di @monicahasna pakai K. Siap. Oke ya. Nah, Dok, jadi gini. Teman saya ini, Bro Azhar, sering banget konsul ke saya terkait anaknya. Jadi terakhir kali Bro Azhar konsul, Dok, kalau misalkan anak saya nih suka makan yang manis-manis, kan sering ya. Anak saya juga sih dok, termasuk ini. Jadi sekalian konsul ya. Suka banget minta ya jajan yang manis-manis. Itu sebenarnya gimana nih dok? Boleh diceritain nggak ke teman-teman? Ya, jadi untuk pemberian gula ya, terutama pada anak-anak itu memang saat ini tuh menjadi concern banget ya, pasti. Apalagi kan makanan-makanan sekarang tuh banyak yang manis-manis ya, donat lah ya, yang tepung-tepung lah ya, segala macam, atau yang UPF yang kayak gitu ya, mungkin jadi concern. Itu kan banyak banget tuh gulanya ya kalau kita lihat lagi gitu. Jadi apa sih yang menjadi concern gitu ya bagi orang tua selama ini tuh mungkin yang pertama tuh efek jangka panjangnya. Nah, jadi jangka panjangnya tuh kan kalau mungkin udah sering dengar gitu, banyak yang bilang oh nanti jadi diabetes gitu, dan itu memang dari penelitiannya pun juga terbukti gitu. Kalau misalkan dari sejak kecil mereka mengkonsumsi gula-gula yang berlebih, mereka akan beresiko menjadi kencing manis. Selain kencing manis juga ada penyakit-penyakit kronis lainnya gitu ya, seperti hipertensi, itu juga berhubungan dengan asupan gula pada saat anak-anak. Selain itu juga resiko obesitas gitu di kemudian hari, dan juga sebetulnya ada juga efek jangka pendeknya sebetulnya. Mungkin kalau sering mengalami juga, biasanya setelah anak-anak makan gula tuh jadi lebih sering tantrum. Iya nggak? Ya, jadi kadang Kelebihan gula. Nah, betul. Sugar rush ya, Nah, sugar rush, betul. Iya. Itu betul banget. Jadi sugar rush itu nggak hanya dialami orang-orang tua, tapi juga anak-anak pun juga seperti itu gitu. Jadi kalau mereka habis makan yang berlebih tuh kayak energinya berlebih banget ya. Jadi kadang jadi beresiko jadi tantrum merekanya. Sugar rush yang nggak capek-capek gitu, kayak nggak ada capeknya. Jadi misalkan jam tidurnya jadi mundur seperti itu. Nah, itu juga menjadi suatu concern orang tua gitu. Jadi memang sebetulnya untuk konsumsi gula pada anak itu memang seharusnya dibatasi. Ah gitu bro. Bener-bener ini ada mulai pencerahan sekaligus mau pembelaan. Iya, Dok. Kan tadi disampaikan memang ya sebenarnya gula, bukan sebenarnya, lebih karena gula itu ada efek pendeknya sama panjangnya ya. Nah, tapi dikatakan dibatasin berarti kan ada kadar yang dibolehkan. Betul. Nih. Sebenarnya diperbolehkan segimana sih supaya ya saya juga ada batasan ngobrol. Boleh kok nih gitu misalnya. Iya, betul. Nah, jadi sebetulnya itu berdasarkan usia. Nah, jadi kalau untuk 2 tahun ke bawah, sebetulnya itu tidak ada anjuran pemberian gula tambahan.
kecuali gula yang memang berasal dari makanan. Misalkan kayak nasi, itu kan kentang, itu kan mereka memang apa ya? Di dalamnya itu terdapat kandungan gula yang alami ya. Tapi itu masih aman kalau untuk anak-anak. Jadi yang tidak boleh itu adalah pemberian gula tambahan. Jadi misalkan diberikan gula gitu, atau misalkan kayak donat yang ada manis-manisnya itu. Jadi gula artifisial lah kalau misalkan kita sebut gitu. Jadi kalau misalkan alami dari buah gitu, misalkan kita bikin jus buah tapi tanpa ada tambahan buahnya, ada tambahan gulanya maksud saya. Nah itu juga boleh, tapi itu hanya untuk di atas 1 tahun. Jadi kalau untuk di bawah 1 tahun, itu kalau misalkan untuk, kadang kan concern ya MPASI gitu ya. Nah MPASI sebetulnya sih boleh saja diberikan gula gitu. Tapi kan cuma sedikit yang kita kasih juga ya. Kita kan kalau masak juga 1 panci gitu kan kita nggak akan ngasih gula yang 1 sendok gitu ya. Palingan juga cuman sedikit, itu nggak masalah kalau hanya untuk menambah rasa pada bayi. Jadi supaya bayinya mau makan, itu biar ada rasanya. Karena preferensi rasa bayi itu di bawah 1 tahun, biasanya mereka preferensinya seperti ibunya. Gitu. Jadi kalau ibunya merasa si MPASI-nya enak gitu, ada rasanya dengan ditambahkan gula garam yang sedikit itu nggak masalah, supaya anaknya nanti jadi mau makan. Gitu. Saya Di bawah 1 tahun, preferensinya sama dengan ibunya ternyata ya. Betul. Jadi kalau misal kita mau memberikan MPASI ke bayi umur di bawah 1 tahun, itu suruh ibunya rasain dulu, enak nggak tuh? Ibunya kira-kira bisa menghabiskan nggak tuh si makanan itu? Kalau ibunya rasa, aduh hambar, saya juga kalau dikasih ini sih saya nggak akan habis, itu kemungkinan anaknya pun juga nggak akan suka. Gitu. Cara gampangnya adalah cobain ke ibunya dulu berarti. Saya tadi deg-degan, untung sudah dipertegas ya rasa. Soalnya ibunya, saya mau steak. Wah, steak itu pusing juga ya. Nah itu juga tergantung nanti. Kalau di bawah 1 tahun kan kita juga nggak mungkin kita kasih steak ya. Jadi disesuaikan juga pasti dengan teksturnya. Kalau misalkan di atas 6-8 bulan ya masih yang bubur saring ya. Mulai 8-10 kita udah mulai bubur, atau misalkan finger food gitu. Di atas 10 sampai 12 itu udah mulai kita kasih bubur tim gitu yang lebih padat lagi. Nah nanti di usia 1 tahun ke atas sudah mulai makanan keluarga sebetulnya. Jadi rasa ya teman-teman ya. Jadi bukan bener-bener barangnya ini, kasihan bapak-bapaknya juga. Betul. Tapi Gitu. Dok, terima kasih banget. Tapi kan pengen mendetailkan Dok. Tadi kan masalah rasa itu banyak ngikut ke ibunya, dan 1 tahun ke atas boleh ditambahin tadi ya perasa-perasa sedikit. Emang apakah memang sensorinya si anak kecil ini yang umur 1 tahun lebih dikit ini itu memang semirip itu, atau sebenarnya berapa persennya dari kekuatan sensorinya yang masih belum fully develop gitu misalnya? Jadi sebetulnya kalau untuk kemampuan sensori dia mengecap, merasa itu lidah, sebetulnya dari dalam kandungan dia udah merasa. Makanya dia kenapa preferensi rasa sama seperti ibunya, karena dia juga bisa merasakan apa yang ibunya makan pada saat ibunya hamil. Gitu. Jadi makanya kalau misalkan ibunya nih biasanya nih pada saat hamil nggak suka sayur, anaknya tuh juga jadi cenderung akan resiko jadi nggak suka sayur. Nah gitu, jadi karena dia udah bisa ngerasain dari dalam kandungan sebetulnya. Terus dia nanti pada saat lahir, terus minum ASI kan, nah ASI itu rasanya mirip seperti apa yang dimakan oleh ibunya gitu. Makanya kenapa preferensi rasa anak itu biasanya cenderung mengikuti preferensi rasa ibunya. Gitu banget, menarik ya. Makanya pas lagi hamil jangan kasih makanan yang itu aja ya. Nah, iya, jadi justru harus kasih makan berarti yang sehat-sehat supaya anaknya nggak seneng manis. Iya. Nah, Dok, cuman ini kejadian di saya, dalam arti istri saya waktu hamil anak pertama dan kedua itu tiba-tiba swing rasa kesukaan makanan kadang-kadang berubah. Misalnya yang istri saya misalnya pada dasarnya itu nggak suka sayur, tapi anak pertama tiba-tiba suka makan sayur tuh. Apakah dia akan mengikuti preferensi pas lagi hamilnya atau sebenarnya dari awalnya? Kalau berdasarkan penelitiannya sih yang saya baca tuh dari hamil. Tapi itu juga tidak 100% nanti anak akan preferensi 100% benar-benar mengikuti keinginan preferensi rasa ibunya pada saat hamil ya. Cuman itu adalah mempengaruhi sekian persennya lah gitu. Nah, jadi mungkin nanti bisa lihat ke depannya juga apakah anaknya nanti jadi seneng sayur gitu. Biasanya itu tetap ada pengaruhnya apa yang dimakan ibu saat hamil ke preferensi makanan anak pada saat dia di usia selanjutnya gitu. Nah Dok, gini, tadi kan
dibahas juga salah satu mungkin dampak negatif ya dari asupan gula yang berlebih pada anak bisa ke arah diabetes. Diabetes mungkin kalau masyarakat secara luas paling umum kan di usia-usia yang udah lanjut ya dok ya. Betul. Ternyata bahwa diabetes juga itu bisa terjadi pada anak gitu. Nah kalau berbicara diabetes pada anak nih dok, berbeda nggak dengan diabetes pada dewasa? Sebetulnya untuk tipe atau kalau kita sebut dalam medis mah patofisiologi ya. Jadi mekanisme terjadinya dia. Kenapa sih kok bisa menjadi diabetes, bisa menjadi kencing manis, bisa menjadi gulanya lebih di dalam darah, itu memang mekanismenya itu berbeda dengan yang dewasa. Dan itu juga terbukti di pasien-pasien saya juga banyak, ada yang beberapa remaja itu mereka udah sampai gulanya udah sampai tidak terdeteksi saking tingginya. Datang itu udah dengan nggak sadar, bahkan ada yang udah kejang-kejang, sampai dia gagal nafas, itu karena setelah digali riwayatnya dia sebelumnya sering minum minuman-minuman yang bermanis-manis itu. Ya, begitu, boba lah, terus minuman-minuman kemasan, minuman energy drink, nah yang kayak gitu-gitu. Jadi memang untuk sekarang sebetulnya itu sudah menjadi suatu tantangan ya untuk terjadinya diabetes mellitus terutama pada anak dan Menarik remaja. ya. Betul. Dan ini kasusnya banyak dok. Betul. Banyak di Cianjur pun juga ada. Jadi nggak hanya di kota-kota besar ya. Yang kita pikir kan di kota-kota besar yang lebih banyak konsumsi gula ya. Tapi ternyata di daerah Cianjur yang mungkin bukan kota besar itu juga banyak kasus diabetesnya pada anak dan remaja gitu. Nah untuk kasus diabetes mellitus tadi pada anak, pengobatannya gimana nih dok? Apakah memang dia akan ketergantungan terus berarti dengan obat-obatan atau ada mungkin terapi terbaru kah sekarang? Kalau sejauh ini sih terapinya sebetulnya masih mirip-mirip seperti yang tipe 1 dan tipe 2 ya. Jadi kalau pada anak dan remaja mungkin pemberian insulin itu yang suntik. Nah, itu juga salah satunya tuh yang menjadi sebuah perhatian lah orang tua kalau misalkan anak itu udah mengalami diabetes itu selanjutnya dia akan mungkin membutuhkan suntik insulin setiap hari. Bahkan setiap hari itu mungkin dia butuh 3 sampai 4 kali gitu ya. Bukan menakut-nakuti tapi ini buat kita aware aja ya gitu. Nah, kemudian juga mungkin ada obat-obatan rutin juga, tapi yang utama sih yang paling penting adalah gaya hidup. Lagi-lagi dulu kan kita belajar juga ya. Terapi awal untuk diabetes itu adalah pertama modifikasi gaya hidup. Jadi tetap kita harus merubah gaya hidupnya. Mau dia disuntik setiap hari, mau dia dapat minum obat setiap hari, kalau pola hidupnya nggak berubah, gaya makannya nggak berubah, tidak diimbangi olahraga, itu juga tidak akan membuat anaknya menjadi stabil. Yang ada mungkin jadi gampang drop lagi gitu. Dok, tadi ada istilah-istilahnya saya pun baru tahu ada level-levelnya gitu ya. Dok, bisa dikasih gambaran nggak maksudnya diabetes itu apa dan deteksi-deteksinya gimana sih? Misalnya kan maksudnya jangan sampai kita ngomong ini makan manis diabetes lu. Itu kan. Jadi kalau untuk diabetes mellitus itu kan dia suatu penyakit ya, penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula tinggi yang di dalam darah, kadar gulanya di dalam darah itu tinggi gitu. Nah, jadi efeknya kalau gejalanya yang paling awal muncul itu biasanya anak sering haus, sering lapar, dan sering pipis gitu. Jadi itu 3 itu yang kita paling sering gampang lihat pada anak-anak yang dengan gejala diabetes mellitus gitu. Tapi juga selain itu mungkin dia akan berat badannya nggak terlalu naik bagus, misalkan makannya bagus nih, pengen lahap banget gitu ya. Tapi kok dia nggak naik-naik ya, nah itu juga bisa salah satu juga gitu. Tapi yang 3 tadi itu yang dia gampang haus, gampang lapar, dan juga jadi banyak pipis, misalkan malam-malam nih, paling kan cuma 2 kali ya, sekali atau 2 kali lah pipis, misalkan anak-anak dia kok sering kebangun malam-malam, sampai 3 kali, sampai 5 kali gitu, nah itu juga kita harus curiga. Nah untuk screening awalnya sebetulnya cukup pemeriksaan gula darah yang stick biasa itu, gula darah yang di ujung jari, betul, kita periksakan. Nah itu juga sebetulnya cukup gitu, gula darah puasa atau gula darah sewaktunya gitu kita periksakan gitu. Oke, berarti tanda-tandanya sebenarnya mudah dikenal ya dok ya. Tadi dari 3 tadi ya, sering haus, sering lapar, sama sering kencing ya. Betul. Dan itu untuk anak-anak segala usia dok? Iya betul, bahkan sampai dewasa pun juga ya. Sampai dewasa pun juga gejalanya seperti itu juga sebetulnya. Dok, tadi menarik nih, kalau dari pengalaman dokter, pasien dengan diabetes pada anak paling muda usia berapa? Paling muda saya pernah ketemu, sebetulnya sih kan tergantung tadi tipenya ya.
Kalau yang tipe 1 ada yang 5 tahun juga ada. 5 tahun. Betul. Tapi kalau tipe 1 itu kan dia memang yang udah genetik ya. Iya. Jadi memang dia produksi namanya hormon insulin ya. Jadi hormon insulin itu untuk mengatur kadar gula darah di dalam tubuh. Nah, dia tuh tidak bisa memproduksi dengan baik insulinnya itu. Jadi kadar insulinnya itu rendah, jadi gulanya tuh tinggi terus. Nah, kalau itu kan memang sejak kecil itu bisa terdeteksi gitu. Kadang memang tidak terdeteksi, dan terdeteksinya itu pada saat dia sudah gejala berat gitu. Karena itu memang dari awal tuh kadang orang tuh nggak begitu ngeh gitu. Nah, itu bisa 5 tahun, biasanya paling sering itu tipe 1 karena memang ya sudah bawaannya karena tadi gangguan hormon insulin. Tapi kalau untuk yang tadi dia tidak ada riwayat diabetes mellitus tipe 1 yang karena pola makannya, biasanya sih umur-umur remaja ya. Saya paling kecil sih waktu itu remaja 14 tahunan itu datang sudah kondisinya berat sekali sampai dirawat di ICU. Itu memang ternyata setelah dicek dia tidak ada ke arah diabetes mellitus tipe 1, tapi yang ada dia memang mungkin karena pola makannya itu. Betul. Satu lagi nih terakhir, kalau dari saya yang menarik tadi dampaknya juga. Mungkin teman-teman harus tahu juga, emang apa sih dampak buruk dari diabetes mellitus, apalagi kalau sampai munculnya pada anak nih. Jadi yang paling kalau untuk karena gula darah tinggi di dalam darah itu kan beberapa efeknya macam-macam ya. Tadi salah satunya tantrum, terus kalau untuk jangka panjangnya memang bisa juga jadi ke ginjal gitu. Gagal ginjal kronis itu juga bisa. Jadi beberapa pasien yang butuh sampai cuci darah itu juga salah satu penyebabnya karena diabetes. Tapi juga selain itu yang beratnya adalah namanya ketoasidosis diabetikum. Jadi karena gulanya tinggi banget di dalam darah, jadi darahnya itu jadi asam lah istilahnya gitu. Bikin nafas jadi cepet, bikin anak tuh gagal nafas, bahkan sampai harus dipasang ventilator sampai bantuan nafas. Nah, itu yang paling beratnya gitu. Jadi seringkali terdeteksinya pada saat mereka sudah berat itu. Iya. Dok, kita sebelum lanjut nih, jadi di kita itu ada cue card. Nah, dokter di sini bisa milih cue card-nya mau yang mana. Ada nomor 1, 2, 3. Nah, di balik cue card ini nanti ada beberapa topik yang bakal kita bahas nih. Oke. Mau dari atas dulu aja? Boleh, Paling ikut atas? aja. Kita ambil ya dok ya. Ayo bro. Kita ambil satu. Nah ini sering jadi perdebatan nih. Oh, apa tuh? Kita bahas tentang speech delay. Oh. Nah ini kenapa perdebatan? Karena perdebatan antara suami dan istri di awal-awal pasti ya. Bukan saya aja kan? Jadi pertama tentang speech delay dok. Nah boleh sebelum kita gali lebih dalam dok, awali dulu, apa sih speech delay itu? Jadi speech delay itu adalah keterlambatan dari perkembangan bahasa anak. Bahasa, Bahasa. bukan ngomong ya? Ya, jadi kemampuan bahasa. Jadi kemampuan bahasa anak itu kan ada macam-macam ya. Ada bahasa ekspresif, ada bahasa reseptif, ada nanti pelafalannya seperti artikulasinya. Nah, itu juga sebetulnya masuk juga ke dalam speech delay. Jadi suatu keterlambatan perkembangan bahasa pada anak gitu. Ternyata panjang ya dok ya? Betul. Soalnya anak-anak kan ya tanda kutip ya biasanya kan di awalnya wow ya biasanya pokoknya celoteh aja ya. Betul. Terus sudah mulai berusaha untuk ngomong sama baru artikulasi gitu ya. Nah di titik mana dok dikatakan ini delay? Jadi sebetulnya dari awal itu kita sudah bisa mendeteksi speech delay. Jadi ada namanya red flag. Red flag itu nggak cuma di laki-laki aja ya. Kasian banget dok, laki nih dok. Oke, gimana? Red flag itu jadi ada juga di perkembangan bahasa anak itu ada red flag. Jadi mulai usia 3 bulan itu juga kita sudah bisa mendeteksi kalau misalkan anak ini tidak kontak, misalkan pada saat disusu ibunya tidak kontak atau tidak ada suara. Tidak ada suara a, itu juga sudah merupakan suatu tanda red flag. Dia kemungkinan ada gangguan, ada kemungkinan speech delay gitu. Atau misalkan nanti di usia 6 bulan dia belum bisa yang celoteh seperti mama gitu ya. Di 1 tahun sih sebetulnya, sampai 1 tahun tuh ada mama baba, dia belum bisa, masih cuman au. Nah itu juga kita udah menjadi red flag tuh di situ. Nah, misalkan di usia 16 bulan dia harus sudah bisa mama papa yang spesifik gitu ya. Nah, kalau misalkan dia belum, mama papanya cuma ngarang aja, cuma tadi mama baba. Nah, itu juga udah mulai
suatu tanda red flag dia kemungkinan ada speech delay gitu. Jadi sebetulnya dari awal dia bayi itu kita sudah bisa mendeteksi. Nah makanya sebetulnya untuk mendeteksinya tuh disarankan kalau dari WHO itu kita melakukan screening perkembangan itu di usia awal-awal di 2 tahun pertama itu 3 bulan sekali. 3 bulan Nah sekali. jadi 3 bulan sekali itu memang kita bisa mengecek gitu ya perkembangan anak apakah sudah sesuai dengan usianya atau belum, apakah ada tadi red flag ke arah speech delay atau enggak. Dan juga yang mudahnya sebetulnya ya buat orang tua di Indonesia tuh buku KIA. Oh. Pada punya kan ya, buku KIA yang pink itu. Kalau dibuka lebih detail lagi itu ada di situ ada perkembangan 0 sampai 3 bulan, apa aja yang harus distimulasi. Orang tua bisa checklist tuh di situ. Ini sudah ada belum di anak saya sampai 3 bulan ini udah ada belum? Kalau belum ada, nah segera cek. Gitu. Jangan-jangan takutnya ada gangguan perkembangan. Nah, ini kalau memang ternyata orang tua pas ngecek, aduh kok terlambat ya sepertinya anak saya, apa yang perlu dilakuin ya dok? Segera langsung ke tenaga kesehatan, terutama sih ke dokter spesialis anak gitu. Jadi mungkin biasanya sih minta rujukan gitu ya. Bisa juga ke Vaskes 1 dulu gitu, konsultasi ke tenaga kesehatan. Kalau misalkan memang dilakukan pemeriksaan ada keterlambatan, biasanya dirujuk lagi nanti ke dokter spesialis anak gitu. Nah dok, ini sekaligus mohon di-share dong buat bahan edukasi juga untuk teman-teman. Jadi kalau tadi udah terdiagnosis speech delay, selanjutnya memang terapinya bagaimana sih dok? Jadi untuk terapi speech delay itu tergantung dari jenis speech delay-nya ya. Jadi penyebab speech delay itu ada bermacam-macam sebetulnya kalau kita gali. Yang pertama paling sering itu adalah gangguan pendengaran. Nah, jadi kalau misalkan dia ada tadi gangguan speech delay, kita pertama biasanya menyarankan untuk screening pendengaran dulu. Apakah memang ada gangguan atau enggak gitu. Kalau misalkan memang sudah clear dari pendengarannya, baru kita lebih lanjut lagi, misalkan apakah dia ada kemungkinan gangguan perilaku seperti autisme atau misalkan ADHD gitu ya. Kalau misalkan dia ada gangguan perilaku autisme atau ADHD, biasanya kita rujuk untuk terapi perilaku dulu, behavior, dan juga terapi okupasi. Tapi kalau misalkan itu pun clear, perilakunya clear, terus pendengarannya juga clear, nah baru kita terapi bicara gitu. Jadi biasanya nanti kita akan rujuk ke dokter spesialis rehabilitasi medik gitu. Jadi ya itu kalau speech delay itu sebenarnya multidisiplin sih gitu. Jadi nggak cuman anak, tumbuh kembang anak itu kan nggak cuman apa ya dokter spesialis anak aja, tapi kita butuh tadi dari THT untuk pendengarannya, terus juga dari dokter rehabilitasi medik, kadang pun juga kita mungkin butuh psikolog anak juga gitu untuk terapi dari speech delay itu. Oke, jadi terapi wicara itu justru jadi yang paling terakhir ya, langkah terakhir setelah semuanya dipastikan aman dulu nih gitu. Nah, kalau terapi wicara sebenarnya paling efektif dok, pengalaman dokter ya, itu di anak usia berapa yang mengalami speech delay? Jadi kalau untuk terapi sebetulnya sedini mungkin sih. Kalau misalkan dari awal tadi sudah terdeteksi ada kemungkinan speech delay, itu semakin awal diintervensi akan semakin cepat si anak itu untuk tidak speech delay-nya gitu. Jadi kalau misalkan kita di bawah 1 tahun nih, dia udah mulai ada tanda red flag tadi untuk speech delay gitu ya, diintervensi secara cepat, mungkin dia di usia 2 tahun dia mungkin udah langsung jadi lancar gitu bicaranya, sebelum sekolah dia udah lancar. Beda halnya kalau misalkan kita terapi anaknya udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nah itu mungkin akan lebih susah karena kan bergantung juga sama perkembangan otak ya, terutama di 2 tahun pertama itu kan yang penting gitu. Jadi makanya sedini mungkin kita intervensi itu lebih baik. Siap, semakin cepat semakin baik berarti betul. ya. Terapi wicara kan terakhir, deteksinya salah satu dari pendengaran dok ya. Betul. Nah, cara cek pendengaran gimana? Kalau sekarang kan misalnya yang sudah dewasa kan, kedengaran enggak gitu. Masa baik kan, mau 100.000 nggak? Nah, kan nggak kan? Gimana caranya kita bisa tahu nih tes seperti apa sih untuk bayi ini? Jadi sebetulnya kalau untuk tes secara lengkapnya sih oleh dokter THT ya nanti. Nah, tapi kalau untuk screening awal oleh orang tua itu bisa misalkan dengan dipanggil, dia menoleh atau enggak. Jadi dipanggilnya dengan suara biasa aja nih kayak gini. Misalkan dokter Adi gitu ya, atau misalkan Azhar gitu dipanggil, dia noleh apa enggak. Kalau dia noleh, nah mungkin kemungkinannya kemungkinannya rendah lah untuk gangguan pendengaran. Tapi kalau dipanggil dengan suara biasa dia nggak noleh, suara kenceng baru dia noleh, nah itu udah salah satu tanda nih waspada orang tua, apakah takutnya ada gangguan pendengaran pada anak seperti itu. Tapi gangguan itu bisa disembuhkan dok?
Tergantung juga nanti gangguan pendengarannya penyebabnya apa. Nah itu sebetulnya mungkin nanti lebih fokusnya ke dokter THT Kita mungkin nanti ya. bawa- Nanti bawa lagi ke Next dokter topic THT gitu ya. ya. Soalnya gini dok, ini Bro Azhar Iya ya. kemarin tuh berkali-kali manggil gitu, tapi kok nggak noleh, ternyata bukan anaknya. Anak orang. Harus ada angkanya dulu tuh, Mas. Nah dok, kalau bicara terkait dengan speech delay dari pengalaman dokter juga mungkin ya, atau dari teori yang ada, paling sering itu disebabkannya oleh apa sih dok? Jadi kalau dulu berdasarkan teorinya itu sebetulnya gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran itu yang nomor 1. Tapi sekarang semakin ke sini karena semakin banyak gadget, nah itu yang menjadi salah satu penyebab speech delay pada anak. Jadi karena anak itu di bawah 2 tahun dia sudah dikasih gadget, nah itu tuh memang berdasarkan penelitian-penelitian terbaru itu menjadi faktor resiko untuk anak speech delay. Oke. Apa dok hubungannya dok? Maksudnya apakah gadget karena dia sudah bisa main gadget terus dia diem gini atau gimana dok? Jadi kalau gadget itu kan dia lebih seringnya dia komunikasi satu arah ya. Jadi anak itu hanya nonton, sudah dikasih stimulasi yang banyak banget di situ warna-warna lah, terus sih misalkan hewannya gerak ke sana ke sini, ada suara-suara, ada lagu-lagu. Nah, itu tuh jadi anak tuh jadi overstimulasi dan itu kayak memanjakan otak gitu. Memanjakan Otak ya, dan oke. terutama dia komunikasi satu arah. Sementara anak itu untuk meningkatkan kemampuan bicaranya dia butuh komunikasi 2 arah. Gitu. Jadi sebetulnya memang ini masih kontroversial juga ya, tapi kalau dari IDAI, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia di bawah 2 tahun itu sebetulnya tidak boleh sama sekali gadget. Tapi ada dari AAP itu sebetulnya di bawah 2 tahun boleh gadget, tapi asal ditemani oleh orang tua dan itu maksimal 30 menit dan asal ada komunikasi 2 arah. Tapi kan itu agak sulit ya. Jadi kadang kan orang tua kayak ya udah yang penting anteng gitu. Jadi lebih baik di bawah 2 tahun sama sekali jangan gadget kecuali video call. Kalau video call kan kita masih 2 arah ya. Nah, gitu. Jadi saran sih memang tidak direkomendasikan untuk pemberian gadget itu. Alhamdulillah Waduh, ini saya dikasihnya bukan gadget, catur sama Ya, bagus Tapi nanti ini biar pintar. statement yang barusan ini banyak banget pecutan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di luar sana yang kan kadang sering banget ya biar biar anaknya anteng kasih aja deh gadget biar nggak nangis terus gitu kan. Ternyata tadi menyebabkan overstimulasi yang bisa berujung pada speech delay Iya, dok ya. Jadi dampaknya lebih banyak dampak buruknya nih. Tapi saya agak tenang tadi karena ada counter teori juga kan tadi ada satu yang ngomong nggak boleh sama sekali, ada satu asal 2 arah. Iya. Nah kebetulan saya yang 2 arah, 2 arah dok dalam arti ajak main itu ngapain ini Iya. itu gitu. Iya, Jadi tidak sepenuhnya merasa pembelaan ya. Pembelaan dari Sekali. seorang Saya panggil bapak. dokter konsultasi ya. Oke. Menarik dok. Nah dok, balik lagi terkait speech delay dok. Nah apakah itu murni tadi ada apa namanya sakit atau misalnya ada gangguan atau juga ada faktor lain? Contohnya misalnya orang tuanya misalnya ada gangguan pendengaran dari awal atau bahkan gangguan bicara dari awal gitu. Apakah ada kemungkinan itu menurun ke anak dan akhirnya anaknya jadi speech delay? Itu bisa juga sih, memang bisa salah satu faktor resiko anak menjadi speech delay gitu. Tapi sebetulnya tergantung dari orang tuanya sendiri gitu. Dan orang tuanya harus didukung pasti oleh support yang lain, keluarga yang lain. Yang misalkan tadi kan orang tuanya kekurangan ya, ada kekurangannya gitu. Jadi mungkin untuk stimulasi anaknya juga kurang, tapi harus didukung dengan anggota keluarga yang lain gitu. Jadi kalau saya lihat-lihat juga selama ini sebetulnya yang mohon maaf ibunya tadi misalkan atau orang tuanya lah gitu, salah satu orang tuanya ada yang kekurangan, anaknya tetap bisa bicara lancar aja, tetap normal-normal aja gitu. Jadi tetap harus didukung, harus disupport oleh keluarga yang lain gitu. Jadi faktor genetiknya ada, tapi tetap faktor lingkungan itu mempengaruhi ya, dokter ya. Betul sekali. Oke. Banyak juga ternyata. Tapi dok, tadi kan kita bahasnya dari gangguan, terus kita bahasnya dari turunan. Nah sekarang kalau ada nggak sih kaitannya dengan apa yang dimakan? Ya tadi kan ada manis-manis dan macam apa. Karena waktu itu anak saya juga pernah ikutan terapi gitu kan ya. Dan menariknya di trainingnya itu adalah ngunyahnya agak dalam dong gitu kan misalnya. Itu memang seperti itu atau gimana dok? Nah, jadi mungkin bukan secara langsung apa yang dia makan ya, tapi bagaimana cara dia mengunyah. Jadi bagaimana cara dia mengolah makanan,
itu juga bisa mempengaruhi nanti dia speech delay. Jadi kalau misalkan dari awal tuh dia mengunyahnya nggak bagus ya, kan jadi otomatis kalau kita ngomong kan butuh otot-otot ya, butuh otot-otot di mulut ya. Kalau dari kecil dia tadi tidak terlatih sesuai dengan usianya, tekstur makanannya, itu juga nanti akan mempengaruhi si otot-ototnya juga gitu. Nanti otot-ototnya jadi lemes, nanti mungkin juga dia akan mengalami gangguan, nanti mungkin entah artikulasinya yang jadi nggak jelas atau jadi speech delay, itu juga bisa karena otot-otot juga berpengaruh gitu. Jadi lebih secara nggak langsung ya dok ya, itu untuk melatih otot-otot supaya melatih artikulasinya juga mungkin nanti dalam berbicara. Betul. Bro, kita lanjut nih. Boleh, ya. boleh. Topik yang kedua nih ya dok ya. Nah, topik yang kedua ini terkait dengan gangguan berat badan pada anak. Ini mungkin ada nyambung juga dengan yang pertama ya. Sorry, ini saya taruh dulu ya. Nah, gangguan berat badan pada anak ini kan menjadi hal yang menarik juga, dok. Kalau dulu sering banget opini yang digiring adalah anak yang sehat itu anak yang gemuk. Jadi makanya kalau dulu kan, wah udah makan gitu. Tiba-tiba obesitas pada anaknya. Nah, sebenarnya untuk berat badan khususnya untuk anak kasusnya dok, baiknya memang seperti apa sih berat badan yang ideal di anak itu? Jadi kalau berat badan ideal anak itu kan sebetulnya tidak ada kayak patokan harus angka sekian ya. Tapi maksudnya adalah gini. Jadi misalkan 1 bulan tuh harus 4 kilo gitu ya. Enggak. Jadi itu ada kurvanya. Jadi anak itu ideal berat badan itu berdasarkan kurva. Kalau kita sebut ada kurva WHO ya untuk saat ini. Jadi itu ada dari garis merah, kalau kita lihat di buku KIA lagi-lagi tadi ada garis merah bawah sama garis merah atas. Nah itu batas normalnya itu adalah dari garis merah bawah sampai garis merah atas itu gitu. Jadi jangan, kadang ibu-ibu tuh suka membandingkan gitu ya, anak yang itu gendut banget, anak saya kok kecil banget, padahal pas dilihat kurvanya dua-duanya masih normal kok gitu. Jadi jangan membandingkan antara anak kita dengan anak tetangga. Nah misalkan gitu ya, jadi kita lihatnya dengan kurva yang normalnya gitu. Siap. Balik lagi buku KIA. Ya, buku KIA coba dicari lagi ya bapak-bapak ibu-ibu. Itu bukan buku pramuka, oke? Jadi ini juga sekaligus mungkin menjawab juga bahwa belum tentu yang lebih gemuk itu lebih sehat dok ya. Betul. Bisa jadi ya selama memang masih di rentang kurva yang normal ya nggak apa-apa juga gitu. Nah, tapi hubungannya tadi ya dok, ini kan ngomongnya adalah kalau mau makan terus akhirnya obesitas atau gerakan makan terus. Ada lagi dok, GTM, gerakan tutup mulut ini, wow, itu kan luar biasa, apalagi umur tertentu, gitu kan. Nah, apakah GTM itu memang lumrah terjadi dan itu kan otomatis mempengaruhi yang dimasukkan ke mulut? Apakah itu memang sebenarnya adalah penolakan secara natural aja anak karena masih kenyang atau gimana dok? Nah jadi itu GTM itu penyebabnya ada banyak banget, terutama biasanya paling sering itu pada anak-anak yang di masa MPASI itu, dari mulai 6 bulan sampai 2 tahun, bahkan bisa lebih itu juga bisa. Jadi yang pertama itu bisa jadi GTM itu karena dia pertama lagi tumbuh gigi. Nah, jadi masa-masa MPASI itu kan biasanya lagi tumbuh gigi tuh ya. Kita aja tumbuh gigi paling belakang sakitnya luar biasa ya. Makan aja kayak nggak nyaman banget. Ini kadang anak tumbuh langsung 2 gigi, bahkan ada yang langsung 4 gigi, kebayang sakitnya kayak apa ya. Jadi kemungkinan bisa akan menjadi GTM gitu. Terus juga yang kedua, mungkin dia bosen dengan makanannya gitu. Kadang anak tuh dikasih nasi terus, tapi dia masih mau nih lauknya gitu. Nasinya nggak mau, dia mau lauknya. Oke, mungkin kita bisa ganti dengan kentang misalkan ya, karbohidrat yang lain, jagung, ubi, singkong gitu. Itu juga bisa. Nah, terus itu yang kedua. Terus yang ketiga, mungkin dia lagi belajar merasakan makanan yang baru dia makan. Jadi anak itu mengenali suatu makanan sampai dia menerima dia makanan itu bisa sampai 15 kali penolakan. Gitu. Jadi misalkan ada makanan baru nih, dia baru nyoba misalkan ikan tuna gitu ya. Dia pertama akan lepeh-lepeh dulu tuh gitu. Bisa sampai 15 kali itu masih normal karena dia masih belajar, oh ini tuh rasa apa ya gitu, sampai 15 kali. Kalau lebih dari 15 kali, nah berarti memang mungkin dia tidak suka dengan tuna itu. Tapi setelah 15 kali dia mau, berarti dia bukan GTM sebetulnya, dia masih belajar mengenali si tuna itu, si makanan itu gitu. Terus juga yang lain nih masih ada lagi, karena sakit. Oh iya, anak benar. demam lah, atau misalkan dia nggak enak perut lah gitu ya, atau misalkan
pada saat lagi makan pampersnya lah penuh atau dia lagi pengen pup. Nah, itu juga bisa tuh jadi anak GTM. Atau misalkan cuacanya lagi panas banget, bisa jadi juga gitu. Terus yang terakhir adalah juga bisa karena dia tidak sesuai dengan jam makannya. Betul, atau tadi betul, kenyang. Jadi anak kadang 2 jam sebelum makan, 1 jam sebelum makan udah dikasih susu. Nanti 1 jam lagi dia harus makan, otomatis dia kenyang. Karena kan lambung anak masih kecil ya. Masih kecil, dia dikasih minum atau dikasih makanan 1 jam sebelum makan, otomatis kenyang. Jadi kita juga kalau kenyang nggak mau ya makan gitu. Gimana anak-anak, yang mereka lambungnya cuma kecil gitu. Gitu. Jadi jangan melulu disalahin anaknya dong. Karena banyak banget ternyata faktornya. Tapi tadi itu satu. 15 kali ditolak, jadi tenang aja, yang ditolak baru sekali 2 kali. Anak kecil aja masih nolak. Beda ya. Beda konsepnya ya. Bahasanya agak melenceng sedikit. Saya malah pikirnya nggak boleh gitu ya, ternyata 15 kali masih normal ya dok ya. Oke, soalnya hubungannya tadi dok, kan khawatirnya ya mungkin sebagai orang tua apalagi first timer gitu kan ya, anak jadi gak mau makan, khawatirnya jadi kurus gitu kan ya, ujung-ujungnya karena mungkin belum melihat buku pramuka tadi ya, bukanya itu maksudnya. Akhirnya kita dengan ketidaktahuan tadi akhirnya mensimpulkan sesuatu gitu. Oke, dok, boleh nggak dilanjutkan? Semisal kan kita ngomong ini makan harus normal tapi nggak obesitas dan juga tidak kekurangan gitu ya dok ya. Tapi tadi selalu ada faktor di mana anak tiba-tiba mau makan atau kebalikannya nggak mau makan gitu. Ketika kita dihadapkan dengan yang tadi misalnya dia pengen makan terus dok sehingga obesitas, maksudnya saya juga beberapa kali lihat beberapa berita gitu, anak wah sekali makan bisa banyak banget ya dan akhirnya dia gendut banget. Menahannya gimana dok? Jadi kalau anak itu sebetulnya kita tidak menahan makan sih. Jadi lebih berarti itu kebutuhannya dia, tapi kita harus imbangi dengan aktivitas fisiknya. Jadi kalau di kita itu kalau di anak mengatasi pertama obesitas pada anak itu, jadi bukan kita kurangi makannya, tapi kita tingkatkan aktivitas fisiknya. Jadi supaya apa yang dia masuk itu yang dikeluarkan lebih banyak lagi. Dan juga selain itu mungkin makanannya juga kita rubah. Jadi misalkan kalau dia suka ngemil kayak yang cemilan yang kue-kue lah tadi, donat lah tadi ya, itu kan juga memang resiko obesitasnya juga lebih besar ya. Jadi mungkin kita bisa ganti dengan buah tadi yang gulanya lebih alami gitu ya, yang lebih mudah dicerna dan resiko obesitasnya rendah gitu. Kita bisa ganti gitu makanannya, selain itu aktivitas fisiknya tadi kita tingkatkan gitu. Nah, ini baru nih, soalnya kadang-kadang malah disuruh makan terus ya. Siapa tahu gitu. Justru yang paling penting, paling utama aktivitas fisiknya dulu disingkatin. Nah ini kebalikannya nih dok, ini banyak juga yang menanyakan, anak saya kok nggak gemuk-gemuk ya? Padahal udah dikasih makan gitu, tapi kok berat badannya nggak naik-naik. Nah itu gimana tuh dok? Nah jadi kalau untuk berat badan tidak naik itu memang banyak ya, sangat banyak penyebabnya itu. Dari mulai tadi yang asupan makanannya kurang, entah dari GTM lah, atau misalkan dia ternyata lagi sakit, anak batuk pilek aja kan langsung turun drastis ya berat badannya gitu. Atau misalkan dia ternyata pencernaannya nih yang kurang bagus, atau misalkan ternyata ada silent disease tuh yang kayak seperti ISK infeksi saluran kemih anemia defisiensi besi, kurang zat besi misalkan, atau dia ada penyakit TBC, tuberkulosis, atau misalkan dia ada gangguan kurang vitamin D, atau misalkan kurang vitamin yang lainnya, itu pun juga bisa mempengaruhi gitu, apalagi tadi untuk mempengaruhi berat badannya gitu. Ya, jadi harus dievaluasi dulu ya. Betul. Atau barangkali jangan-jangan orang tuanya juga dua-duanya dulunya kurus juga, bisa juga dok ya. Tapi Genetik. Genetik itu juga berpengaruh, tapi kalau di 2 tahun pertama itu asupan makan tetap yang paling utama, mempengaruhi berat badan anak gitu. Jadi mau orang tuanya genetiknya dulunya kurus atau misalkan pendek gitu ya, tapi di 2 tahun pertama ini anak harus sesuai dengan kurvanya tetap gitu. Oke. Ujung-ujungnya kembali ke buku pramuka ya. Iya betul. Bisa bahasnya gampang soalnya. Oke, dok, kalau misalnya tadi gangguannya, maksudnya obesitas tadi kan kebanyakan makan, terus kebalikannya nggak gemuk-gemuk. Nah terus ini makan sudah normal gitu misalnya, terus tapi justru berkurang dok. Turun berat Itu apakah karena sakit atau tadi misalnya udah di atas 2 tahun atau memang kembali ke
DNA-nya orang tuanya gitu, metabolismenya cepat gitu misalnya. Misalnya ibu saya itu dok, makannya banyak, tapi kurus. Nah, apakah itu juga menurun ke anaknya ketika dia sudah 2 tahun lebih atau gimana dok? Sebetulnya itu juga memang sih ada faktor genetik juga ya. Tapi tetap kalau pada anak kalau di bawah, kalau metabolisme itu biasanya setahu saya sih di atas 5 tahun itu baru berpengaruh genetik dari orang tua. Tapi kalau masih di bawah 5 tahun itu masih tetap terpengaruh dari ada kemungkinan yang lain, entah itu penyakit atau apa. Misalkan kan sebelumnya kita lihat kan biasanya kurva ya. Jadi kita lihat kenaikan berat badan sebelumnya kok bagus tiba-tiba turun, padahal makannya masih sama. Nah itu kita evaluasi juga, aktivitasnya baguskah gitu, atau misalnya ternyata aktivitasnya oh dia bertambah kok aktivitasnya tapi makannya nggak bertambah, nah itu otomatis kan akan turun. Atau misalkan ternyata sakit bisa jadi, atau misalkan nggak ada sama sekali, dicek lah silent disease-nya tadi, takutnya ada ternyata gitu. Kita lihat kurvanya, kalau misalkan dia sebelumnya bagus terus tiba-tiba turun, nah itu berarti ada sesuatu sebetulnya. Ada indikator-indikator tadi sebenarnya betul, ya. Betul. Lagi-lagi balik ke buku KIA tadi Iya. ya, tumbuhan itu. Diluruskan terus. Bukan buku pramuka tapi buku KIA. Jadi demam itu sebetulnya kenaikan suhu ya di atas rata-rata. Jadi untuk definisi berapa-berapanya, maksudnya di atas berapa itu kita sebut demam, sebetulnya itu nggak ada panduannya karena setiap anak itu sebetulnya beda-beda. 2 tahun harus sudah berhenti ASI. Sebetulnya mitos sih. Oh, oke. Jadi oke. sebetulnya yang direkomendasikan itu adalah 2 tahun atau lebih. Tapi kalau mau 2 tahun berhenti pun juga nggak masalah sebetulnya. Jadi ini fakta mitos juga ya, gimana ya, bingung ya. Jadi direkomendasinya itu adalah 2 tahun atau lebih. Kalau anaknya pengen digendong terus dok, udah gede juga. Maksudnya gede tuh usianya berapa tuh? Misalnya 5 tahun masih seneng digendong gitu. Ya paling itu bapak sih ibunya dari ya. bapak ibunya Yang sih, yang udah mendukung keberatan supportnya di sih. sini ya. Ya supportnya aja sih gitu.